Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari akhir. Kepengen nggak Pak nggak dilihat oleh Allah Pak? Yang kedua, manusia yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Nah ini kita harus hati-hati nih. Yang pertama, kita menjadi orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Ngeri kalau nggak bisa dilihat sama Allah di akhirat. Hanya Allah yang akan menolong kita di akhirat. Tapi kalau Allah sudah tidak mau melihat kita, celakalah kita. Nah, Allah bisa berjumpa dengan kita. Caranya bagaimana? Ayo kita belajar bareng. Pak, jangan nganggap saya guru. Saya cuma ketua PKN, ngisi kekosongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggak ada tanya jawab ya. Nanti kalau ada tanya jawab, jawabannya ke Bogor, pertanyaannya ke Tangerang. Nah, yang pertama, manusia yang tidak akan mau dilihat oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yaitu isnain la yanzurullahu ilaihi yaumil kiamah. Ada dua golongan manusia yang tidak dilihat Allah di hari kiamat. Dibiarkan Pak, ya Allah, dibiarkan. Yang pertama, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus silaturahim. Ini nih Pak, orang yang memutus silaturahim, tidak mau tanya-tanyaan, tidak mau sapa-sapaan, mati siap-siap nanti tidak dilihat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Biar sholatnya rajin, puasanya mantap, sedekahnya top, tapi kalau dia memutuskan silaturahim dengan teman kita, dengan saudara semuslim, maka siap-siap Allah tidak akan melihat kita. Maka Pak, kalau kita punya tetangga, punya teman, kalau ada salah, kita harus minta maaf. Hablum minallah, kalau kita punya salah dengan Allah, kita tobat mantaba, kita tobat kepada Allah, maka Allah akan ngampunin kita. Man amana, kita beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Wa amilan sholehah, kita mengerjakan amalan-amalan soleh, maka kita akan diampuni oleh Allah. Hablum minallah. Kita salah tobat, Allah akan mengampuni kita. Tobat kita akan diterima. Tapi kalau kita salah dengan manusia, kita punya salah dengan manusia, kalau kita tidak maaf, tidak mendapatkan maafnya dari orang yang sama kita tidak tanya-tanyaan, dan kita mati, siap-siap tidak dilihat oleh Allah. Ini kayak benar-benar ini ya, kayak benar ini. Jadi kalau sampai kita memutuskan silaturahim, apalagi Pak dengan saudara sekandung, gara-gara warisan kita tidak mau tanya-tanyaan, kita musuhan, siap-siap Pak. Apalagi durhaka sama orang tua, Masya Allah. Saya jelaskan tadi di dalam halal bihalal lingkungan. Suatu saat Nabi Muhammad itu selesai sholat Idul Fitri, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak melihat tadi ada malaikat Jibril? Tidak ya Rasul. Malaikat Jibril datang ke sini, beliau berdoa dan minta diaminkan oleh saya, kata Rasulullah. Kalau yang berdoa malaikat Jibril, kalau yang berdoa seorang malaikat dan yang aminin Nabi Muhammad, kira-kira Allah ijabah nggak Pak? Ijabah. Itu pasti. Di situ itu, ini yang kaitannya dengan orang yang memutuskan silaturahimnya Pak ya. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, saya memohon pada hari ini, jangan kau terima puasanya, ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini kalau memutuskan silaturahmi dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kaum muslimin, sama hukumnya, apalagi durhaka. Ini tidak diterima puasanya, sholatnya, ibadahnya tidak diterima, diaminin, amin kata Rasul. Ngeri nggak Pak? Ini kalau anak durhaka. Yang kedua, ya Allah, saya memohon, kata malaikat Jibril, saya memohon pada hari ini jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Ini juga puasanya walaupun 1 bulan full minum pil KB biar nggak men. Lah laki-laki perempuan kan men ya Pak ya. Itu biar nggak men, perempuan pinter Pak. Minum pil KB. Umpamanya tanggal 20 ini harusnya men. Ini mulai tanggal 6, mulai tanggal 16 atau 17 minum pil KB. Itu nggak men Pak. Zaman sekarang nggak men. Walaupun berjuang full 1 bulan, tarawihnya full 1 bulan, deresnya baca Al-Quran khatam 2 kali, tapi kalau dia durhaka sama suami, maka malaikat dan Nabi Muhammad mengaminkan agar supaya tidak diterima ibadah dan puasanya. Ini nanti sampaikan sama istri-istri di rumah. Ngeri. Matinya istri dalam kondisi durhaka kepada suami, itu pun tidak akan masuk surga kecuali suami udah ridho. Ya. Yang ketiga sama ini, yang ketiga sama dengan kita yang bahas. Ya Allah, pada hari ini saya memohon, jangan terima puasa dan ibadahnya orang mukmin yang memutus silaturahim dengan orang mukmin. Jangan diterima puasa dan ibadahnya. Di sini Allah tidak akan melihat di hadis yang tadi. Tapi malaikat sudah berdoa agar supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Ngeri nggak Pak? Makanya kalau kita ada masalah dengan lingkungan, jangan main otot. Mainnya pakai otak. Jangan menjadi pembenci, tapi menjadilah penyayang. Jangan menjadi pemarah, tapi jadilah penyabar, penyayang. Kalau kepengin Pak, kita ada obatnya dosis tinggi Pak. Saya udah sampaikan sama teman, katanya berat. Ini teman punya masalah besar dengan teman yang ratusan juta. Ini saya kasih obat. Obatnya supaya hatinya tenang. Obatnya itu dosisnya tinggi. Lebih-lebih dari 1000 mili. Apa itu? Sebelum kita tidur Pak,
sebelum kita tidur, doakan orang yang mendolimi kita, orang yang kita dolimi. Jadi orang yang kita melihat kita benci, kan kita bisa ngerasain ya Pak ya. Umpamanya si A lihat saya benci, saya dengar si A umpamanya di belakang ngomongin saya, umpamanya nih, umpama kita doakan orang itu. Atau yang saya benci, si B kemamplung banget ini ya, kemamplung tau Pak, kemepret, gayanya kemepret, kepengen dikepret. Malam kalau mau tidur doain, ya Allah, si fulan dan si fulan, seandainya ini dia punya hubungan dengan kita tidak bagus, doain terus mau tidur, ya Allah, si fulan bin fulan, mudah-mudahan engkau berikan hidayah ya Allah, engkau berikan rizki yang melimpah ya Allah, engkau berikan kemudahan segala permasalahan ya Allah, engkau beri kesehatan ya Allah. Al-Fatihah. Fulan si fulan sebutin sebelum tidur. Kira-kira kuat nggak Pak? Saya jawab, tanyain, kuat nggak kira-kira Pak doain orang kayak gitu? Hah? Kurang ikhlas. Terus obat itu minum terus sampai tubuh kita kena obat itu 1000 mili loh. Para Den jangan nanya nanti ya. Udah pokoknya kulus-kulus aja udah. Ini kalau pertanyaan saya nggak bawa kitab, repot tulisannya. Ribet tulisannya kalau ada pertanyaan. Kalau Pak Ustadz Rahman mah guru, kalau saya mah istilahnya daripada kosong. Ya. Ini bebas pulsa Pak, tenang aja. Bebas pulsa. Lah orang saya yang megang amplop, masa mau dimakan saya? Kagak, bebas pulsa, tenang. Nggak ada laporannya besok, nggak ada. Kalau orang lain kan wanitiro amplope, kalau saya kagak, kalau saya 10 menit lagi. Kalau saya enggak, bebas pulsa. Lanjutin ya Pak ya. Kalau nggak kuat latihan Pak, saya pernah Pak malam berdoa, ya Allah si bulan-bulan kayak tadilah doanya. Ya bagus, semua kita doain Pak. Kita doain semua orang yang kita benci atau orang itu benci kita gitu, kan kita paham lah orang benci kita atau tidak. Kayak Pak Sandi sama saya insya Allah nggak benci, cakep lah, salah sayang sama saya. Tapi yang kira-kira benci, misalnya utang duit 5 juta kagak bayar-bayar, ya umpamanya nih ditagih, bukannya Mas saya datang ke sini yang pertama silaturahmi, kedua saya mau minta ini kan sampean punya sangkutan ke saya. Bapak ini gimana sih? Saya belum ada, kalau ada saya kasih. Lebih galakan dia. Malam kita doain Pak. Kita doain. Atau gara-gara kita punya batas tanah, ribut di sawah, malamnya kita doain. Mudah-mudahan ya Allah, fulan bi fulan, mudah-mudahan engkau berikan kesehatan, engkau berikan hidayah, engkau berikan rezeki yang melimpah dan barokah, engkau berikan kesehatan, terus kemuliaan dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Lah saya udah doain kayak gitu, paginya ketemu pisah sama orangnya. Waduh, gimana ini ya? Waktu pertama dulu, pertama nanya kagak ya, akhirnya halo bro gitu. Bro itu saya nggak nyebut itu, bro belum kuat Pak. Biasa minum obat kan harus ya, walaupun dosis tinggi tetap masih ada sedikit terus Pak, doain terus Pak. Nah setelah itu Pak, rasakan Pak, saya begitu besoknya ketemu sama orang itu, halo Pak, senyum kita, enak, bener enak. Insya Allah Pak, kalau sudah memaafkan orang yang salah, memaafkan orang yang benci sama kita, hidup kita tenang, kita nyari rezeki insya Allah tenang, berkah semuanya Pak. Benar nggak Pak? Ini contoh konkret. Saya benci umpamanya sama Pak Yono, Pak Yono umpamanya. Pak Yono sono. Saya mau muter ke sono, malas banget sama Pak Yono. Enggak, umpamanya itu kan jadi mengurangi rezeki, betul nggak Pak? Itu kecil-kecil ngurangin rezeki. Kalau
utang dengan kita 5 juta, kita benci. Kita mau datang lagi ke sana jadi malas, bener nggak Pak? Tapi kalau kita doain terus datang ke sana, kita bawain gula, kopi. Ini kok baik banget Susilo ya. Datang ke sini bawa kopi, bawa buah. Kagak, nggak usah ngomong. 5 juta udah punya belum? Nggak usah. Datang aja, bawa buah, bawa gula, bawa kopi, ngobrol kalau gitu. Pak, pamitan Pak. Lah terus ini gimana? Maafkan Pak. Malah dia yang mohon maaf, nggak galak kayak tadinya. Coba silakan Pak. Beda kalau kita masih benci. Mulut orangnya enak, nggak ketemu. Yang kedua Pak, yang tidak akan dilihat oleh Allah, ternyata bisa ngomong ya sampai jam 7. Yang kedua adalah yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah Zarusui, yaitu tetangga yang jahat dengan tetangganya. Subhanallah. Ini kalau mati Pak tidak akan dilihat oleh Allah. Orang yang ya jahat dengan tetangganya ini tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat nanti. Masya Allah. Allah tiap hari kita sebut Allah, Allah, Allah. Apalagi yang ahli toreko. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah ngapa kalau tetangga masih pencerengan? Kalau sudah la ilaha illallah ditancapkan di hati, tetangga seperti apapun kita terima, kita akrabi. Nggak usah mikir macam-macam, karena hanya Allah di hadapan kita. Hidup kita karena Allah, rizki kita dari Allah, ketentuan apapun dari Allah. Tadi pagi saya nulis status, saya hapus lagi, dikomplain sama istri. Apapun yang hari ini engkau putuskan ya Allah, akan saya terima dengan ikhlas. Kalimat kayak gitu dikira curhat. Ya Allah, apapun setelah saya usaha, engkau berikan keputusan, saya akan sabar ikhlas menerimanya. Dikira curhat. Padahal ini kalimat tasawuf. Bener nggak Pak Edi? Kalimat tasawuf. Bener loh. Saya share tuh di status. Saya kan sekarang rajin bikin status, dulu nggak mau saya. Rajin sekali saya. Apa maunya? Des. Itu ternyata Pak, yang dari Jawa, yang dari Jawa Timur, yang dari Kalimantan, Sulawesi, teman-teman saya itu di screenshot, dijawab amin ya Allah. Ada juga yang lagi sakit, lagi diinfus, ada amin ya Allah. Waduh, ada di samping saya, baca status saya lagi diinfus, kemarin belum diinfus, amin ya Allah. Baca juga ini status gua, sampai 200 yang lihat. Umpamanya gitu, saya Bu ini gimana bisa untuk ngedit status? Emang nggak bisa diedit ya statusnya? Bisa nggak Pak Ustadz? Nah ini bisa diedit ya? Bisa. Gimana caranya? Ya besok saya belajar lah. Saya bingung Pak. Aduh, Bapak jangan kayak gini, ini curhat ini. Bu, ini kalimat tasawuf. Orang-orang yang ahli marifat, ini kayak gini. Apapun keputusan Allah akan saya terima dengan ikhlas. Kalau engkau ridho ya Allah, aku senang. Kalau hari ini orang lain lihat saya aja nggak senang. Kalau engkau senang ya Allah, saya senang. Benar nggak Pak Edi? Umpamanya nih, ada seorang yang jatuh ekonominya, umpamanya. Dia sabar menerima, dia ikhlas, dia ibadahnya nggak berkurang. Dia sampai nggak punya duit. Kadang-kadang sampai kendaraan habis dijual. Umpamanya nih, hutang di mana-mana. Sampai temennya lihat aja malu, temennya nih lihat malu. Umpamanya nih, orang itu ketemu temennya sampai malu. Kan kelihatan, aduh, dia nggak tegang lihat kita. Umpamanya itu, ya Allah, itu lihat saya aja malu. Seandainya engkau memang senang lihat saya kayak gini, saya ikhlas ya Allah. Itu berat loh Pak. Ada yang bisa kayak gitu? Berat Pak. Pak Raden berani kayak gitu? Berat. Iya betul. Orang lain lihat kita aja kasihan. Orang lain lihat kita kasihan. Yang dulu umpamanya gembeng-gembeng, tahu gembeng-gembeng Pak?
Gembeng-gembeng itu emasnya banyak. Itu begitu kita bangkrut, ya, mobil Pajeronya udah nggak ada, emasnya udah nggak ada, rokoknya yang dulu Samsu menjadi, pokoknya ganti gitulah. Istilahnya asbak tahu Pak? Asal bakar. Karena memang temen lihat aja, ya Allah kasihan banget pulang bin bulan sekarang kondisi kayak gitu. Tapi orang itu di hadapan Allah, ya Allah, teman-teman saya yang malu melihat saya, kasihan melihat saya. Tapi kalau engkau senang melihat saya begini, ya Allah, saya ikhlas. Berat nggak Pak? Berat nggak? Itu harus latihan Pak. Harus latihan. Jadi tidak akan kita jahat kepada tetangga, kita tidak akan jahat kepada orang lain. Karena apa? Yang ada hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Allah ridho apapun keputusan ridho Allah, kita ridho. Saya nulis kayak gitu, ini curhat Pak. Bukan, ini tasawuf Bu. Ini curhat. Udah, saya hapus saja. Ngedit bisa nggak? Nggak bisa. Saya belajar sama Pak Irfan. Bener. Sampai di mana tadi Pak? Jadi yang kedua, orang yang sama tetangga tidak akur, hati-hati, tidak akan dilihat oleh Allah. Dan yang kedua, saya janji yang kedua, yang bisa melihat Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah. Coba Bapak baca di dalam surat Al-Kahfi. Nah ini di samping saya ini Al-Kahfi, kalau ngimamin sampai 10 ini. Ini di ayat yang terakhir, ya. Faman kana yarju ilaqa rabbih falyamal amalan shalihan, ya, wala yusyrik ibadati rabbih ahada. Artinya apa Pak? Artinya maka barang siapa yang harap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan suatu apapun dalam ibadah kepada Tuhannya. Artinya gini Pak, tadi di awal saya ngomong, kalau urusan dengan Allah, waman taba, kita bertobat kepada Allah, sholat tobat malam, Allah beres urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah, insya Allah akan beres, karena Allah tidak akan mempersulit umatnya, makhluknya. Beramal soleh, kalau tidak beres urusan. Ya, yang berikutnya bersedekah, beribadah kepada Allah, beres urusannya. Tapi kalau urusan dengan manusia, maka harus minta maaf. Karena waktunya sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini yang terakhir, kalau kepengen ketemu dengan Allah, beribadah dengan baik, amalan solehah diperbanyak, baca Quran, zikir, pokoknya semua diperbanyak agar supaya Allah ridho dengan kita, kita bisa berjumpa dengan Allah. Tapi yang tadi dua itu tolong jangan sampai dikerjakan oleh kita. Hindari supaya kita bisa berjumpa dengan Allah, tidak menjadi manusia dicuekin oleh Allah pada saat tidak ada orang yang bisa nolong kita kecuali Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Segala salah mohon maaf, tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menyentuh hati, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada